Pemirsa, negara Turki yang dikenal dengan wisata Kapadokia tengah berduka. Pasalnya Senin 6 Februari 2023, Turki dan Suriah diguncang gempa dahsyat dengan kekuatan getaran magnitudo 7,8. Gempa yang berpusat di Nurdagi, Provinsi Gaziantep ini menewaskan 5.000 orang serta menyebabkan kerusakan parah. Sejumlah gedung-gedung tinggi serta rumah-rumah warga runtuh serta jalanan rusak parah. Gempa yang terjadi di Turki merupakan gempa terdahsyat setelah 100 tahun terakhir. Hingga kini, gempa susulan masih terus terjadi di Turki. Diperkirakan korban gempa akan terus bertambah lantaran masih banyak yang tertimbun reruntuhan gedung. Pemerintah Turki pun tengah berusaha menemukan para korban dengan mengirim sejumlah alat berat ke lokasi gempa. Gempa dahsyat yang mengguncang Turki tentu saja membuat sejumlah selebriti yang tinggal di Turki seperti Cinta Penelope serta Siti Liza sempat dilanda rasa panik. Cinta yang memang sudah lama menetap di Turki lantaran dirinya menikah dengan pria asal Turki Taha Gökhan ini pun mengungkapkan perasaannya saat terjadi gempa. Cinta pun merasa beruntung lantaran dirinya menetap di kota Istanbul yang letaknya cukup jauh dari pusat gempa, sehingga Cinta sama sekali tak merasakan saat terjadi gempa. Lantas seperti apa curhatan Cinta Penelope saat gempa terjadi? Aku pengen menyampaikan berita duka untuk Turki. Ada 284 korban jiwa sampai detik ini, masih banyak yang belum ketemu. Tapi pusat gempa ini berada di Gaziantep, bukan kota Istanbul ya. Di Gaziantep itu sekitar 12 jam kalau naik mobil dari Istanbul. Dan di kota Gaziantep ini perbatasan dari kota Syria. Jadi perbatasan Turki sebenarnya. Di kota Kahraman Marasta ada 70 orang korban jiwa, di Hatay ada 4 orang, di Osmaniye ada 20 orang, di Adıyaman ada 13 orang, di Diyarbakır ada 14 orang, di Antep ada 80 orang, Adana ada 10 orang, Malatya ada 47 orang. Total semuanya di 284 korban jiwa sampai detik ini, dan masih ada 2.323 yang belum ketemu dan masih ada di rumah sakit juga, ada yang masih kritis juga. Totalnya segitu, dan insya Allah bisa cepat ketemu karena reruntuhan bangunan yang sekarang aku juga masih nonton live di TV aku. Reruntuhan bangunannya yang masih pengiriman alat berat ke sana masih dicoba untuk mengangkat satu persatu puing-puing yang tersisa. Dan kalau untuk kota Istanbulnya sendiri sih ada beberapa teman aku yang bilang ngerasa di jam 4 pagi, tapi aku lihat di berita tadi malam itu ada gempa di Istanbul di kekuatannya 3 magnitudonya. Dan untuk di Gaziantep sendiri itu berkekuatan gempanya 7,4 skala Richter. Kita nginfoin kalau hari ini tadi aku baca berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun, masih bertambah lagi korban. Ada udah 2000-an ya? Udah hampir 2000-an ya, di atas 1.500 lebih lah gitu kan. Dan tuh dan masih ada gempa susulan tadi malam juga, dan akhirnya kita nggak bisa ini anginnya kencang banget. Aku lagi di luar rumah, aku mau ngeliatin suasana di sini yang lagi badai salju ya. Yang di sini lagi badai salju, tapi di sini aman-aman aja, insya Allah aman aja. Iya, karena jaraknya Istanbul sama Gaziantep itu cukup jauh. Kalau pakai mobil itu sekitar 12 sampai 15 jam. Sebenarnya kalau 15 jam itu kayak dari Jakarta ke Surabaya. Ya. Iya, tapi kan dia melewati pulau-pulau, jadi kayak jauh gitu. Okay. Nah, dan itu perbatasan Suriah. Dulu aku pernah tinggal di situ, gitu, di Iskenderun dan Hatay juga kena gempa juga. Ya, Cinta sudah menduga jika gempa dahsyat akan mengguncang Turki, lantaran dirinya memang sudah mendengar hal ini 4 tahun lalu
jika di Turki akan terjadi mega earthquake, namun Cinta tak menyangka gempa itu terjadi di awal tahun 2023 dan banyak menelan korban jiwa. Dan untuk Istanbul alhamdulillah nggak ada. Dan aku sebenarnya udah dengar 4 tahun yang lalu sih masalah Turki itu lagi menunggu mega earthquake yang katanya kekuatannya itu sampai 7 dan 8 katanya. Dan dulu sih aku dengarnya digadang-gadangkan itu akan kejadian di Istanbul gitu. Tapi ternyata ini kejadian di beberapa kota dan kita harapkan semoga tidak ada gempa susulan lagi di kota manapun juga. Insya Allah semuanya terlindungi. Terjadinya gempa membuat teman-teman Cinta yang baru saja mengunjungi Turki untuk liburan panik. Teman-teman Cinta pun langsung hubungi Cinta dan menanyakan perihal kondisinya pasca Turki dilanda gempa. Cinta pun mengungkapkan jika dirinya dalam kondisi baik-baik saja. Insya Allah sudah lah kita aman di daerah Istanbul di Turki aman. Hanya saja memang pemerintah bilang ada badai salju dari kemarin, tapi kemarin hanya salju, sekarang juga insya Allah mudah-mudahan jangan ada badai banget karena kalau ada badai kan jalanan benar-benar tertutup, mobil pun nggak bisa lewat. Ya aku bisa liatin ke jalanan mungkin ya. Ini dekat rumah aku, jadi aku bisa liatin jalan aspal ini ketutup. Tadi yang aku sempat ke distract sebentar itu gara-gara ada mobil di situ kelok, jadi mobil nggak bisa lewat nih. Seperti mobil ini, dia bisa slip gitu loh, dia bisa slip karena melewati es. Jadi kalau dia udah ngerem aja itu susah ngeremnya karena es licin kan, kayak main ice skating. Nah itu bahaya sebenarnya. Ya, meski Cinta mengaku kondisinya baik-baik saja, meski Cinta memang sempat tak bisa keluar rumah lantaran tengah lockdown karena adanya badai salju yang melanda Istanbul beberapa hari terakhir. Namun kemarin Cinta akhirnya bisa keluar rumah meski badai salju masih melanda Istanbul. Seperti udah terang, tapi subuhnya tadi baru aja sekitar jam 7 lewat 20 di area aku dan udah terang. Aduh, tapi alhamdulillah Cinta sini juga ada toko yang buka ya, mungkin ada sekitaran rumah boleh. Sekitaran rumah boleh keluar ya. Boleh sekitaran rumah. Dan biasanya pemerintah nih sebentar lagi nih kita bisa lihat jalanan ini pasti dibersihin, ada mobil yang datang buat ngeruk dan kasih air panas gitu. Jadi jalannya cair, paling nggak at least jalanan. Tapi hari ini katanya sih bener lockdown karena nggak mungkin dalam satu hari ayam goreng, sapi panggang, ada hitam licin, ayam goreng. Sapi goreng. Jadi ada pemerintah memang melockdown karena nggak mungkin dalam satu hari dia membersihkan seluruh jalanan Istanbul kan. Jadi emang kita nggak bisa, alternatifnya mau kemana-mana tuh nggak bisa sekarang gitu loh. Kalaupun kita bisa berangkat, belum tentu kita bisa pulang karena mungkin pas kita pulang badai salju lagi, kita bisa lihat ya kencengnya angin dan saljunya tuh, kalau misalnya salju yang nggak badai dia turunnya cuman kayak gini aja. Kalau ini kan benar-benar kenceng ya salju. Ini kenceng kayak ngegampar muka aku gitu. Dan sebenarnya hari ini juga kan kita ada meeting kan di salah satu tempat, itu juga harus kita batalin, harus Cinta batalin juga karena memang kondisi jalannya tidak mungkin kan, karena kita kan menuju ke Etiler itu butuh beberapa jam dan jalanan itu benar tertutup salju. Iya, jadi nggak mungkin mobil lewat. Dan aku juga nggak, tadinya kalau misalnya mobil nggak lewat, aku mau naik kereta aja gitu kan, sama naik bus terus kita naik kereta itu lebih aman. Tapi untuk menjelang kereta kan aku harus naik bus. Nah naik busnya itu yang nggak bisa sekarang. So laporan dari aku hari ini cuman itu aja ya. Aku berharap semua korban-korban gempa di Suriah juga udah ada 700 orang meninggal. Ya lebih ya. Nah Suriah diberikan ketabahan dan terima di sisi Allah yang sudah berpulang pada Sang Khalik. Terima di sisi Allah, diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Nah dan bagi yang lagi gempa. Iya, dan nggak ada lagi gempa susulan. Selain Cinta, Indah Sari pun sempat dilanda rasa panik saat Turki diguncang gempa. Saat Turki diguncang gempa, Indah memang tengah berada di Turki. Selama berada di Turki, Indah tinggal bersama Cinta dan kini kondisinya dalam keadaan baik-baik saja. Lantas benarkah Indah belum bisa kembali ke Indonesia dalam waktu dekat? Dan sampai detik ini juga aku masih belum dapat info tentang WNI. Cuman sejauh ini sih kayaknya nggak ada WNI. Ya belum ada WNI dan jangan sampai ada lah, insya Allah gitu lah. Semoga. Dan kebetulan ini Cinta ada beberapa temen aku yang anak mahasiswa yang ada di Istanbul juga. Hari ini juga ada beberapa orang yang ingin pulang ke Indonesia. Sepertinya dari pihak maskapai juga mengadakan ditutup di lockdown karena memang nggak bisa
berangkat, pesawatnya juga nggak bisa landing, dan dia akan di reschedule. Di reschedule pastinya. Di reschedule. Sama halnya dengan Cinta, Siti Liza menikah dengan Turgut Kale, pria asal Turki dan menetap di Istanbul, membagikan kondisinya kini pasca Turki diguncang gempa. Dalam Instastory di akun Instagramnya, Siti bersama sang suami dalam kondisi baik-baik saja. Alhamdulillah aku dalam keadaan sehat walafiat. Iya, jadi dari kemarin banyak banget semua orang yang ada di Indonesia kayak telepon, WhatsApp, di Instagram, di pokoknya sosial media banyak yang banget yang nanyain gimana kabar aku dan family di sini di Istanbul, Turki. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan kemarin gempanya itu jauh dari Istanbul, di Gaziantep, itu tepatnya kurang lebih 12 jam dari Istanbul, Turki. Jadi kita di sini nggak tahu ya, karena itu gempanya jam 4 pagi, kita semua masih tidur, nggak tahu di Istanbul tuh ngerasain apa enggak. Tapi kayaknya sih enggak ya, karena aku nanya orang-orang yang ada di Istanbul, mereka tetap nggak ada yang ngerasain. Dan alhamdulillah keluarga di sini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga kebetulan di kampungnya suami aku di Malatya juga rasain gempanya, dan banyak bangunan yang rubuh juga, apartemen, karena di Turki kan punya apartemen ya, jadi banyak apartemen yang rubuh. Dan tapi alhamdulillah keluarganya suami aku tuh alhamdulillah semuanya keadaan sehat walafiat juga, nggak ada yang kena korban. Siti Liza juga membagikan beberapa video terkait apartemen yang roboh lantaran diguncang gempa dalam akun Instagramnya dengan caption, "Ya Allah, kaget juga lihat apartemen yang roboh, ternyata banyak juga." Jika Siti Liza, Cinta Penelope, serta Indah Sari berhasil selamat, kabarnya sejumlah warga negara Indonesia menjadi korban dan korban WNI akan mungkin terus bertambah. Hingga kini pihak KBRI Ankara tengah berupaya dan berkoordinasi dengan Satgas Pelindungan WNI dan PPI untuk bisa menemukan WNI yang menjadi korban gempa. KBRI Ankara juga terus mendata WNI di wilayah terdampak. Per 7 Februari 2023 atau hari ini, tercatat 10 WNI mengalami luka-luka, 4 sudah dirawat di rumah sakit, dan 6 akan dievakuasi untuk perawatan di Ankara. Gempa dahsyat yang mengguncang Turki membuat sejumlah selebriti prihatin dan berharap tak akan ada lagi gempa susulan yang akan semakin menambah korban jiwa. Yang pasti prihatin banget dan turut berduka sama berita yang ada. Aku bener-bener baru tahu tadi pas siang tuh Umay yang heboh ngasih tahu. Semoga baik-baik aja di sana. Terus warga Indonesia yang di sana juga semoga baik-baik aja, bisa pulang dengan selamat. I'm sorry to hear that ya, serius deh. Aku sampai shock tadi ngeliatnya aja, sampai banyak yang runtuh. Terus korban jiwanya juga banyak ya, lumayan. Ya, aku turut ikut prihatin, sangat prihatin sekali ya. Mudah-mudahan yang luka-luka bisa kembali normal lagi, cepat pulih, dan juga yang evakuasi juga masih bisa bertahan.